Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku agama yang bersinar. Buku ini ditulis oleh Ellen G. White, di mana kita diberikan pengharapan sejati bagi orang dan kegembiraan kepada yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada yang letih. Dan juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang terbaik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan juga kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul sehingga kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita, Keselamatanmu. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 20 ayat 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Seluruh surga memberikan perhatian kepada keselamatan kita. Malaikat-malaikat Allah beribu-ribu dan 10.000 kali 10.000 ditugaskan untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Jadi sebuah pelajaran mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini. Kita harus mengerjakan akan keselamatan kita. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri masing-masing kita untuk hari besar yang sudah semakin dekat. Dikatakan bahwa seluruh surga memberikan perhatian kepada keselamatan masing-masing kita, di mana malaikat-malaikat diutus kepada masing-masing kita untuk dapat melayani masing-masing kita, karena kita butuh pertolongan daripada mereka. Kita butuh pertolongan daripada surga untuk dapat membawa kita kepada persiapan sejati itu. Karena sebagai manusia kita tidak dapat menggunakan kesempatan atau kita tidak menggunakan akan kekuatan kita sendiri. Karena kita sebagai manusia kita sudah jatuh ke dalam dosa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Hanya melalui kekuatan daripada Kristus saja kita dapat melawan akan si jahat itu. Kita dapat keluar sebagai pemenang-pemenang. Kalau hanya menggunakan kekuatan kita saja, maka kita akan dibutakan dengan dosa demi dosa yang membawa kita jauh daripada Kristus sendiri. Namun dikatakan di sini bahwa jika kita mau mengundang mereka untuk dapat bekerja di dalam kehidupan kita, maka mereka akan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Walaupun dia memiliki malaikat yang siap sedia untuk bekerja, untuk melayani masing-masing kita, namun di sini adalah tugas kita untuk membuka hati kita, mengundang mereka, karena mereka tidak bisa memaksa kehendak mereka dalam kehidupan masing-masing kita. Mereka menjaga kita dari kejahatan. Mereka menekankan kembali kekuatan kegelapan yang mengusahakan kehancuran masing-masing kita. Jadi sangat luar biasa ya. Pada saat kita melihat bagaimana mereka menjaga masing-masing kita. Karena setan juga pada saat melihat masing-masing kita, kita ini seperti mangsa yang mau dia mangsa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita butuh untuk meminta malaikat terang itu datang tinggal dalam hati masing-masing kita. Datang untuk dapat memberikan kita terang surgawi itu. Sehingga setan akan lari daripada kehidupan masing-masing kita. Dikatakan bahwa kekuatan kegelapan itu berusaha untuk menghancurkan masing-masing kita. Dengan cara apapun dia akan berusaha untuk menghancurkan kita. Tapi marilah kita meminta pertolongan daripada surga sendiri, sehingga dia akan membantu kita untuk terlepas dari kekuatan si jahat itu. Bukankah kita memiliki alasan untuk bersyukur setiap saat? Bersyukur bahkan ketika ada kesulitan yang nyata di jalan kita. Testimony for the Church, halaman 63 jilid 6. Jadi dikatakan bahwa pada saat ini kita harus menaikkan syukur kita karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti akan kekurangan kita, Tuhan yang mengerti akan setiap
persoalan kita, setiap kesulitan kita. Asal kita mau untuk Dia dapat menolong masing-masing kita, Dia akan melakukannya untuk kita. Sebuah janji yang sangat luar biasa. Dia akan tepati dalam kehidupan kita. Izinkanlah Dia berkarya, izinkanlah Dia bekerja di dalam kehidupan masing-masing kita. Biarlah dengan rasa syukur yang terus kita panjatkan kepadanya. Biarlah dalam setiap kesulitan kita sekalipun, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan ada untuk masing-masing kita. Allah menghendaki agar para penerima anugerahnya menjadi saksi-saksi bagi kuasa-Nya. Jadi sangat luar biasa. Kita diingatkan bahwa saat kita telah menerima akan berkat itu, akan anugerah itu, akan penjagaannya itu, setiap apapun yang diberikan dalam kehidupan kita, kita dapat membagikannya bagi orang lain. Bagaimana kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita adalah sebuah kesaksian dan pengalaman yang kita akan bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat menikmati akan hal yang sama yang kita nikmati itu. Mereka yang tingkah laku paling menjijikan baginya diterimanya dengan bebas. Bila mereka bertobat, diberikannya kepada mereka roh ilahinya dan ditempatkannya mereka dalam kedudukan yang penuh tanggung jawab, dan diutusnya mereka di dalam perkemahan orang-orang yang tidak setia untuk memasyurkan seluruh kemurahan yang tidak terhingga itu. Jadi masing-masing kita, saat kita sudah dibebaskan, kita harus menceritakannya kepada orang lain. Karena pertobatan yang telah kita lakukan, Dia telah memberikan kita satu anugerah roh yang dapat menguatkan masing-masing kita. Dikatakan bahwa kita ditempatkan kedudukan dan juga tanggung jawab untuk menjangkau orang lain, untuk menyaksikan akan kasih-Nya Bapa dalam kehidupan masing-masing kita. Sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, bagaimana Dia memberikan kita teladan untuk dapat membagikan akan kasih-Nya. Di sini pun sama, saat kita sudah menerima segala sesuatu itu, kita akan membagikannya kepada orang lain. Keselamatan yang telah Dia berikan bagi masing-masing kita, biarlah kita manfaatkan hal itu untuk dapat membawa jiwa-jiwa yang mau bertobat juga kepada. Jangan sampai kita mementingkan diri kita, hanya diri kita saja yang kita selalu pikirkan, tapi kita memikirkan orang lain juga, bagaimana mereka juga butuh untuk mengenal akan Kristus itu sendiri. Roh-Nya akan menuntun kita. Mungkin kita berpikir bahwa saya tidak sanggup berbicara, saya ini ada orang pemalu, atau saya ini tidak sanggup untuk bergaul dengan orang lain. Kita bisa memintanya kepadanya. Maka dengan roh ilahinya itu dapat memberikan masing-masing kita sebuah kekuatan untuk dapat menjalani akan tanggung jawab yang telah Dia berikan bagi masing-masing kita, atau yang Dia telah utus masing-masing kita untuk masuk ke dalam perkemahan orang-orang atau masuk kepada orang-orang yang tidak setia, sehingga kita dapat memberikan contoh bagi mereka, sehingga pada saat mereka melihat kehidupan kita, mereka melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita, sehingga mereka pun datang dalam pertobatan yang sejati itu. Baiklah, kita melihat satu tanggung jawab yang sangat luar biasa yang Tuhan rindu kita kerjakan di dalam kehidupan masing-masing kita. Sebagaimana di awal telah memberikan kita sebuah janji bahwa malaikat-Nya akan turut bekerja di dalam kehidupan masing-masing kita, asal kita mau untuk dapat Dia berikan kepada masing-masing kita, atau kita mengizinkan mereka untuk bekerja di dalam kehidupan masing-masing kita. Ia menghendaki agar hamba-hambanya memberikan kesaksian tentang kenyataan bahwa oleh anugerahnya manusia dapat memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus. Jadi dikatakan di sini bahwa Ia menghendaki agar hamba-hambanya memberikan kesaksian tentang apa? Tentang kenyataan bahwa anugerahnya kepada manusia yang memberikan tabiat Kristus itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Tidak ada alasan bagi masing-masing kita untuk tidak mau menerima anugerah itu dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat mengizinkan segala sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita bekerja sama dengan makhluk-makhluk surgawi, menjalankan prinsip-prinsip yang benar itu, membawa kesaksian bagi orang di sekitar kita, membangun sebuah
hubungan bersama dengan Kristus adalah penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki tabiat yang serupa dengan Kristus dan dapat bergembira dalam jaminan kasih-Nya yang besar itu. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 483 mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah penerima anugerah, di mana saat kita telah menerima anugerahnya itu, kita dapat menyaksikannya kepada orang lain di sekitar masing-masing kita. Dan kita tidak sendirian saat kita mempraktekannya itu. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Adalah jaminan bagi kita bahwa kita ini tidak sendirian. Kita ini akan melangkah oleh karena tuntunan daripada Kristus sendiri. Dan bukan motif yang salah saat kita melayani orang lain. Seringkali kita sebagai manusia, kita memiliki motif yang salah saat kita mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Kita mau orang lain dapat melihat atau kita memiliki kesombongan dalam diri kita. Namun saat kita meminta roh ilahi itu, roh kudusnya dapat menuntun kita, sehingga kita bukan lagi mementingkan akan diri kita atau bukan memiliki motif-motif yang lain, tetapi kita melihat jiwa itu untuk mereka pun dapat mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Kristus akan menuntun kita kepada tabiat yang sempurna itu. Oleh karena itu, marilah kita mengambil jaminan yang pasti yang ada daripada Yesus sendiri, sehingga kita dapat mempraktekkan akan kasih itu setiap saat dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan rasa syukur kita karena Tuhan kita tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan kita memberikan kita satu kekuatan untuk dapat menjalani setiap kesulitan-kesulitan itu. Beribu-beribu malaikat Dia akan utus untuk masing-masing kita dapat kita jalani dalam kehidupan kita melalui penyertaan mereka. Oleh karena itu, marilah kita mengundang malaikat-malaikat Kristus itu hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya, melalui pengertian yang diberikan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan masing-masing kita. Segala sesuatu dapat bekerja sama untuk dapat mempersiapkan kita untuk hari besar, untuk keselamatan yang diberikan kepada masing-masing kita. Dikatakan di sini, biarlah tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tapi mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Kristus, sehingga hari ke hari kita dapat penuh dengan sukacita, menyinarkan akan kasih-Nya dimanapun kita berada, sehingga orang lain dapat melihat siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang telah menuntun kita. Sebagaimana pada saat Ayub menghadapi akan setiap kesulitan yang dihadapi, di saat itulah dia menunjukkan akan karakternya yang setia kepada Kristus. Walaupun di sekitarnya membuat dia untuk menyangkal akan Tuhannya, tetapi dia tetap percaya karena dia tahu siapa Tuhan yang disembah. Karena Tuhan yang disembah tidak akan pernah mempermalukan dia, tidak akan pernah meninggalkan dia. Walaupun dalam kesulitan sekalipun, dia tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, sehingga hari ke hari tabiatnya terus dibawa kepada tuntunannya, sehingga kita tahu bahwa dia keluar sebagai orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, orang yang memantulkan akan karakter Kristus. Di sini pun kita dihimbau sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan butuh orang-orang yang terus berdiri untuk dapat menyatakan akan kasih-Nya dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, masing-masing kita adalah pertanyaan bagi masing-masing kita. Apakah kita mau untuk digunakan oleh Tuhan? Apa kita mau menjadi duta-dutanya untuk menyeratkan atau memberikan kepada dunia tentang kabar keselamatan itu? Bagaimana kita telah menerima kabar keselamatan itu? Biarlah orang lain pun dapat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang kita miliki. Biarlah setiap saat kita mengundang Dia, sehingga tabiat kita dapat dibentuk hari ke hari, dapat dituntun kepada kemuliaan, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan tabiat yang Dia kehendaki kita miliki. Biarlah melalui renungan ini kita dapat mengambil pilihan kita, karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang ada dan biarlah Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut.
Tuhan memberkati.